Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan materi kita ya. Tugas perkembangan kemandirian anak usia 30 bulan yang berikutnya adalah anak bisa makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah. Anak dapat dikatakan berhasil melakukan tugas perkembangan ini ketika anak bisa menyendoki nasi dari mangkuk atau piringnya, kemudian mengarahkannya ke mulut tanpa banyak isi yang tumpah. Tentunya anak tidak secara tiba-tiba langsung mahir menggunakan alat makannya sendiri ya. Nah, kemampuan makan sendiri berkembang secara bertahap. Dimulai dari rentang usia 6-9 bulan, anak mulai tertarik untuk memegang sendok sendiri ketika sedang disuapi. Kemudian usia 12-14 bulan, anak mulai menyendoki makanannya sendiri dan belajar membersihkan sendok menggunakan mulutnya. Pada awal pembelajaran ini sangat wajar jika masih banyak tumpahan, karena anak masih mengembangkan kemampuan koordinasinya. Tidak apa, yang penting anak terus diberikan kesempatan belajar sampai akhirnya semakin mahir. Sehingga pada usia 30 bulan ini diharapkan anak sudah bisa menyendoki makanannya tanpa tumpah ataupun tumpahannya hanya sedikit. Laju perkembangan anak beda-beda. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Namun biasanya tidak jauh dari rentang usia yang sudah disebutkan tadi. Dan juga tergantung dengan tingkat kematangan dan stimulasi yang diberikan. Sekarang saya akan tunjukkan video kemampuan anak makan nasi sendiri tanpa banyak tumpah yang diharapkan bisa dilakukan anak usia 30 bulan ya. Kita makan ya, yuk. Ya, pinter, enak deh, enak nasinya. Iya bisa, pinter adek lagi. Iya Re, pinter banget adek ya. Seperti ini tadi contoh anak yang sudah berhasil melaksanakan tugas perkembangan ini dengan baik. Mungkin Bapak Ibu ada yang menyadari ya bahwa tugas perkembangan ini sebenarnya juga menjadi tugas perkembangan pada usia sebelumnya 24 bulan. Lalu apa bedanya dong Bu? Bedanya adalah pada usia 30 bulan diharapkan pada usia ini anak sudah lebih mahir melakukannya dengan tumpahan yang semakin sedikit, bahkan sampai tidak tumpah sama sekali. Kegiatan makan sendiri seperti ini juga bisa melatih diri untuk mengendalikan jumlah makanannya. Karena orang lain tidak ada yang tahu anak sebenarnya masih lapar atau sudah kenyang. Dengan makan sendiri, anak bisa lebih merasakan sendiri batas lapar dan kenyangnya, sehingga tidak kekurangan atau berlebihan. Beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, untuk bisa makan sendiri, anak membutuhkan kemampuan apa saja? Sama seperti perkembangan kemandirian lainnya. Kemampuan menyendoki nasi sendiri berkembang ketika kemampuan pada aspek lainnya juga sudah berkembang. Untuk bisa berhasil, anak harus memiliki kematangan gerak kasar dan gerak halus, di mana anak membutuhkan stabilitas postur untuk duduk tegak. Kekuatan bahu, kemampuan menggenggam yang kuat dan stabil untuk memegang sendok, serta menjaga isinya supaya tidak tumpah. Anak juga membutuhkan koordinasi gerak dan penglihatan yang baik supaya bisa mengarahkan sendoknya ke mulut dan menjaga supaya isinya tidak tumpah. Anak membutuhkan kemampuan untuk mempertahankan fokusnya cukup lama untuk menyendok satu persatu dan menyelesaikan aktivitas makannya. Kelihatannya ini seperti tugas perkembangan kemampuan gerak saja ya. Padahal sebenarnya tugas ini termasuk dalam tugas perkembangan psikososial, di mana anak usia ini sedang berada di tahap melatih kemandiriannya. Anak yang berhasil menyelesaikan tugas perkembangan biasanya tumbuh menjadi anak yang bisa mengembangkan kemandirian karena merasa percaya diri, bisa melakukannya sendiri, sehingga terkadang anak sudah tidak mau dibantu lagi. Anak yang belum bisa melakukan tugas perkembangannya dengan baik, kecenderungan mereka enggan melakukannya lagi karena tidak percaya diri dan merasa tidak mampu,
sehingga lebih memilih membiarkan orang lain yang melakukan tugas itu untuknya. Lalu bagaimana dong Bu, supaya anak tidak mudah menyerah? Nah, supaya anak tidak mudah menyerah melakukan tugas perkembangannya, maka jangan lupa untuk selalu memberikan dukungan dan semangat ketika anak belum berhasil. Ketika anak mendapat dukungan dan anak terus diberikan kesempatan untuk mencoba, maka anak akan belajar dari kegagalannya memegang atau memasukkan makanan ke dalam mulutnya dan mencari tahu bagaimana caranya yang tepat. Sehingga anak terbiasa melatih diri untuk mencari solusi dari masalah yang dialaminya dan tidak mudah menyerah. Jika anak sudah berhasil, jangan lupa untuk memberikan pujian sehingga anak terus semangat melakukan tugas perkembangan lainnya. Kita makan ya, yuk. Ya, pinter, enak deh, enak nasinya. Iya bisa, pinter adek lagi. Iya pinter banget adek ya. Kemudian pertanyaan lainnya, apakah makanan harus berupa nasi atau yang lain juga bisa? Jawabannya tidak harus, karena sebenarnya yang dibutuhkan adalah tekstur yang menempel dan tidak berceceran sehingga bisa memudahkan anak. Selain nasi bisa juga kok menggunakan makanan lain seperti ketang tumbuk, nasi jagung, hazelnut, itu nggak apa-apa. Pertanyaan berikutnya adalah, kenapa anak saya masih belum bisa makan sendiri? Kita harus melihat apa faktor yang menyebabkan anak belum bisa melakukan tugas perkembangan ini. Misalnya, apakah anak sudah memiliki kematangan kemampuan gerak kasar dan halus? Apakah anak dapat mempertahankan posisi duduknya saat makan? Apakah anak sudah bisa menggenggam sendoknya dengan betul? Apakah anak sudah memiliki kematangan oral motor? Apakah anak memiliki masalah kepercayaan diri, kemandirian, atau masalah psikososial lain? Atau hanya karena anak memang kurang terpapar dengan kegiatan ini, sehingga dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk berlatih? Jika usia 30 bulan anak terlihat belum bisa makan menggunakan sendok, atau tumpahannya masih banyak, maka memang ada baiknya untuk segera berkonsultasi kepada ahli supaya bisa mendapatkan diagnosis yang tepat dan bisa ditangani lebih cepat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Bagaimana cara supaya anak bisa menyendoki makanannya sendiri tanpa tumpah? Bapak Ibu sekalian, kita harus pahami bahwa anak tidak bisa secara tiba-tiba langsung mahir makan sendiri ya. Namun kemampuan ini berkembang secara bertahap sehingga anak harus diberikan stimulasi yang tepat sedini mungkin. Stimulasi yang tepat tuh gimana sih Bu? Nah, kita bahas berikut ini ya.